Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan dan tonton sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Pak Dirga yang masuk ke kamar Kori dan ternyata Kori tidak ada di kamar. Dan Pak Dirga pun bingung mencari Kori. Yang ternyata Kori yang sedang galau ini mendatangi rumah Helmi untuk mengemis cinta dari Helmi agar mau menikahinya. Duh guys, Mimin kasihan kepada Dokter Kori. Semoga saja Dokter Kori tidak menjadi gila karena terlalu terobsesi akan cintanya kepada Helmi. Tapi sesampainya Dokter Kori di rumah Helmi, Dokter Kori melihat Tante Marissa yang akan ke rumah Helmi. Dan Dokter Kori pun diam-diam menguping pembicaraan Tante Marissa dan Maureen. Dokter Kori pun shock setengah mati setelah mendengar pembicaraan Tante Marissa dan Maureen. Tante Marissa telah menuduh Helmi menghamili Siska dan Tante Marissa menyuruh agar Helmi membawa pulang Siska ke rumahnya. Namun Maureen menolak tuduhan Tante Marissa dan menelpon Helmi. Maureen pun menceritakan kalau Tante Marissa telah menuduhnya menghamili Siska. Tapi jawaban Helmi ini membuat jantung Mimin pun hampir copot nih guys. Helmi mengakui kalau anak yang dikandung Siska adalah anaknya dan Helmi juga bersedia menikahi Siska meski kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya Siska akan menolak menikah dengan Helmi. Dokter Kori yang mendengar semuanya langsung berlari pulang dan mengatakan kepada ayahnya dia bersedia menikah dengan Pak Diki. Karena harapannya untuk menikah dengan Helmi sudah tak ada lagi karena Helmi sudah menghamili Siska. Dan Pak Dirga meski merasa berat hati menghubungi Pak Diki dan mengatakan niatnya akan menikahkan Pak Diki dengan Dokter Kori. Pak Diki mendengar kabar ini pun langsung terbang melayang di atas awan karena inilah yang Pak Diki tunggu-tunggu selama ini, menikah dengan Dokter Kori yang cantik ini. Dan di scene yang lain Bu Monik melarang Siska untuk kembali ke rumah Tante Marissa karena Bu Monik khawatir Tante Marissa akan menyakiti Siska. Namun Siska tetap ingin kembali ke rumah Leo dan akan menunggu sampai Leo pulang. Dengan berat hati Bu Monik melepaskan Siska untuk kembali ke rumah Tante Marissa sambil berpesan kalau ada apa-apa Siska harus cepat-cepat menghubungi Bu Monik. Ternyata benar saja dugaan Bu Monik. Siska yang baru saja pulang langsung disemprot sama Tante Marissa dengan makian-makian yang tidak mengenakan serta mengusir Siska dari rumahnya. Namun Siska kali ini melawan Tante Marissa. Siska tetap bertahan tidak mau pergi dari rumah Tante Marissa sebelum Leo pulang. Namun Tante Marissa tetap memaksa Siska pergi dan Tante Marissa mengatakan kepada Siska kalau dia sudah menelpon Helmi dan Helmi mengakui kalau anak yang dikandung Siska adalah anaknya. Siska yang mendengar ucapan Tante Marissa pun kaget dan langsung menghubungi Helmi. Yang Helmi menjawab, dan saya akan membawa kamu keluar dari rumah Tante Marissa karena saya tahu kamu disakiti oleh Tante Marissa. Siska pun menjerit histeris mendapat jawaban dari Helmi ini. Dan Tante Marissa pun semakin stres karena memikirkan Siska hamil anak Leo dan Leo hanya dimanfaatkan oleh Siska saja. Dan kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya setelah Helmi mengakui kalau dia telah menghamili Siska, Helmi
berharap Leo segera menceraikan Siska dan Helmi pun akan menikahi Siska. Tapi ini hanya prediksi Mimin yang belum tentu kebenarannya. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.